yang diharapkan dari supervisi kali ini nih? Harapan saya sih pada pertemuan nanti yang praobservasi ini mendapatkan masukan mengenai persiapan proses pembelajaran di kelas yang akan dilaksanakan besok. Terus kemudian apa saja sih yang dibutuhkan oleh murid, kemudian apakah murid nanti lancar di kelas, kemudian apakah bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri siswa. Oke, siap. Nah, selain itu kira-kira materi apa nih yang akan Ibu Ranika ajarkan dalam pembelajaran besok? Besok teks eksplanasi, Pak. Teks eksplanasi ya di kelas 11. Ya. Oke. Adapun tujuan dari pembelajaran apa nih kira-kira yang sudah disiapkan oleh Bu Ranika? Tujuan pembelajarannya pertama siswa mampu mendeskripsikan pengertian teks eksplanasi. Kemudian ada juga yang kedua siswa mampu mengidentifikasikan teks eksplanasi. Ya, oke. Nah, kira-kira nih area pengembangan seperti apa sih yang hendak disusun oleh Bu Ranika nih? Area pengembangannya? Area pengembangannya menggunakan metode pembelajaran diferensiasi dan juga keterampilan sosial emosional atau disebut KSE. Oke, siap. Nah, kira-kira nih apa saja persiapan yang sudah Ibu lakukan nih dalam persiapan proses belajar mengajar besok? Persiapan yang sudah saya lakukan untuk mengajar besok, yang pertama modul ajar tentunya, kemudian yang kedua saya membuat PPT atau PowerPoint, kemudian saya menyiapkan video pembelajaran, tentunya LKPD untuk siswa, pastinya ada pretest dan post juga. Oke, siap ya, bagus ya. Nah, kira-kira nih apa kendala yang mungkin terjadi nih ya, dalam proses pembelajaran yang nanti dilaksanakan? Biasanya kadang-kadang namanya manusia ya Pak, terkadang suka terlewat materi ajarnya. Materi ajar, siap. Itu aja ya kendalanya ya. Nah, Ibu punya tidak strategi khusus untuk menghadapi kendala tersebut? Paling strateginya saya membuat catatan-catatan kecil atau poin-poin kecil saja supaya lebih mudah diingat ya. Kemudian ada juga bantuan-bantuan khusus nih Bu untuk jenis siswa tertentu misalnya di kelas. Untuk di kelas 11 tidak ada siswa yang berkebutuhan khusus sehingga belajarnya dengan seperti biasa saja. Oke, mungkin itu ya tadi apa yang memang nanti Ibu lakukan di dalam proses mengajar di kelas. Mudah-mudahan besok lancar ya Bu. Apa yang sudah Ibu persiapkan, apa yang memang menjadi tujuan Ibu, mudah-mudahan lancar. Mungkin itu saja. Selamat pagi Bu Ranika, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Heru. Assalamualaikum. Siapa membacakan pengertian dari teks eksplanasi? Ya, Yoga. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan fenomena alam, sosial, ilmu, pengetahuan, dan budaya. Oke. Di sini dijelaskan teks eksplanasi itu berisi penjelasan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Sudah jelas tadi ya contohnya. Kemudian struktur teks eksplanasi berbeda dengan struktur teks pada umumnya. Kenapa? Karena teks eksplanasi ini menjelaskan tentang fenomena alam, sosial, pengetahuan dan juga budaya. Oke, ya. Lanjut. Sampai sini dulu ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjutkan. Nah, dari pengertian teks eksplanasi, kita akan belajar mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, siapa membacakan pengertian dari teks eksplanasi? Ya, Yoga. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan fenomena alam, sosial, ilmu, pengetahuan, dan budaya. Oke.
Di sini dijelaskan teks eksplanasi itu berisi penjelasan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Sudah jelas tadi ya contoh-contohnya juga tentang fenomena alam, tentang sosial, tentang ilmu pengetahuan, dan budaya. Oke, sekarang teks eksplanasi bersifat keilmuan, di mana penjelasannya berisi informasi berdasarkan apa? Fakta. Tadi ada yang menjawab fakta, berdasarkan fakta berarti benar ya. Kemudian struktur teks eksplanasi berbeda dengan struktur teks pada umumnya. Kenapa? Karena teks eksplanasi ini menjelaskan tentang fenomena alam, sosial, pengetahuan dan juga budaya. Oke, berarti ya. Lanjut. Sampai sini dulu ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjutkan. Nah, dari pengertian teks eksplanasi, kita akan belajar mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, bacakan. Siapa yang membacakan pengertian dari teks eksplanasi? Ya, Yoga. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Oke. Di sini dijelaskan teks eksplanasi itu berisi penjelasan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Sudah jelas tadi ya contoh-contohnya juga tentang fenomena alam, tentang sosial, tentang ilmu pengetahuan, dan budaya. Oke, sekarang teks eksplanasi bersifat keilmuan, di mana penjelasannya berisi informasi berdasarkan apa? Fakta. Tadi ada yang menjawab fakta, berdasarkan fakta berarti benar ya. Kemudian struktur teks eksplanasi berbeda dengan struktur teks pada umumnya. Kenapa? Karena teks eksplanasi ini menjelaskan tentang fenomena alam, sosial, pengetahuan dan juga budaya. Oke, berarti ya. Lanjut. Sampai sini dulu ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjutkan. Nah, dari pengertian teks eksplanasi, kita akan belajar mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, bacakan. Siapa yang membacakan pengertian dari teks eksplanasi? Ya, Yoga. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Oke. Di sini dijelaskan teks eksplanasi itu berisi penjelasan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Sudah jelas tadi ya contoh-contohnya juga tentang fenomena alam, tentang sosial, tentang ilmu pengetahuan, dan budaya. Oke, sekarang teks eksplanasi bersifat keilmuan, di mana penjelasannya berisi informasi berdasarkan apa? Fakta. Tadi ada yang menjawab fakta, berdasarkan fakta berarti benar ya. Kemudian struktur teks eksplanasi berbeda dengan struktur teks pada umumnya. Kenapa? Karena teks eksplanasi ini menjelaskan tentang fenomena alam, sosial, pengetahuan dan juga budaya. Oke, berarti ya. Lanjut. Sampai sini dulu ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjutkan. Nah, dari pengertian teks eksplanasi, kita akan belajar mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, bacakan. Siapa yang membacakan pengertian dari teks eksplanasi? Ya, Yoga. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Oke. Di sini dijelaskan teks eksplanasi itu berisi penjelasan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Sudah jelas tadi ya contoh-contohnya juga tentang fenomena alam, tentang sosial, tentang ilmu pengetahuan, dan budaya. Oke, sekarang teks eksplanasi bersifat keilmuan, di mana penjelasannya berisi informasi berdasarkan apa? Fakta. Tadi ada yang menjawab fakta, berdasarkan fakta berarti benar ya. Kemudian struktur teks eksplanasi berbeda dengan struktur teks pada umumnya. Kenapa? Karena teks eksplanasi ini menjelaskan tentang fenomena alam, bisa dilakukan itu dengan lebih baik lagi. Nah, apa saja nih dalam proses pembelajaran itu kan masih ada hal-hal yang kurang. Nah, strategi yang Ibu lakukan seperti apa?
Strateginya ya Pak. Hmm. Mungkin dari metode pembelajarannya, Metode ya. metode pembelajarannya ya Pak, yang lebih menarik lagi di kelas tersebut. Metode pembelajaran lebih menarik ya, itu menarik. Nah, kira-kira nih setelah Ibu mengetahui nih tadi kan ada kekurangan dari hal pengaturan waktu nih, sehingga untuk memperbaiki itu ada dengan melakukan perubahan metode pembelajaran khususnya ya, baik itu dari biar dapat ini kan dari kekurangan-kekurangan yang dilakukan nih. Nah, kita kira strategi tadi yang akan Ibu lakukan nih, kapan akan Ibu mulai serta berapa lama waktunya? Tentunya strategi tersebut akan dimulai secepatnya Pak ya, karena Secepatnya. kan lebih cepat lebih baik. Nah, Jika iya. pertemuan selanjutnya di dalam kelas, Hmm. ya, nanti saya akan buat metode ataupun model pembelajaran dan juga strategi yang lebih menarik lagi supaya siswa lebih antusias lagi Iya, belajarnya iya. di kelas, lebih menyenangkan lagi. Iya. Kira-kira ada tidak Bu yang memang bisa membantu Ibu nih dalam menciptakan strategi ataupun dalam proses pembelajaran itu untuk memudahkan Ibu dalam mengaplikasikan dalam proses metode pembelajaran itu? Ada Siapa Bu? Bapak, kan Bapak sebagai kita satu Siap. rumpun ya bahasa Indonesia, dan Siap, juga siap. Bapak sebagai senior Iya, saya di siap. SMA 1 Ranca Bungkul. Kira-kira ada lagi Bu, siapa kira-kira? Selain Bapak mungkin Bu Hera. Dua, ya, Bu Hera ya, baik Ibu. Baik, gitu ya Bu. Nah, dari apa yang tadi kita sampaikan, kira-kira apa nih perasaan Ibu saat ini nih setelah Ibu melaksanakan kegiatan dari mulai prasupervisi ya sampai kegiatan kita kegiatan pembelajaran sampai dengan pasca ini, apa yang bisa Ibu dapat? Perasaannya saya mendapatkan pengalaman. Ya, kemudian senang karena memang bisa disupervisi ya oleh Bapak, ya. Bapak juga ya Pak ya. Tentunya setelah disupervisi ini saya akan semakin baik lagi ya. Ya. Ketika mungkin nanti Pak Heru akan memberikan komentarnya, ini Pak ya bagaimana sih saya mengajar di kelas, kekurangannya apa, kelebihannya apa gitu. Tentunya yang akan saya ambil itu kita terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi kita. Oke, itu saja Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Ya, baik Bu Ranika, dari hasil tadi pengamatan kami, saya sebagai di supervisor ya di dalam kegiatan supervisi, apa dari percakapan Ibu di pra supervisi yang kemarin kita lakukan ya, kita lihat dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, khususnya di kelas 11 di materi teks eksplanasi sudah cukup baik ya. Pertama tadi saya lihat juga di dalam proses pembelajaran di awal Ibu ada melakukan proses kegiatan awal ya, di mana kegiatan awal itu ada melihat mengecek kehadiran siswa, kemudian ada melakukan namanya penguatan KSE-nya, itu ada kegiatan berdoa ya, dipimpin oleh ini dengan ketua kelas, kemudian melaksanakan pengabsenan ya, atau mengecek benar-benar kegiatan siswa. Terus yang selanjutnya cuman tadi ada sedikit terlewat, ada hal persepsi mungkin ya, persepsi di mana mengkaitkan kegiatan lama ya, kegiatan sebelumnya, pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dibahas seperti itu. Adapun kalau tadi tujuan Ibu sudah menjelaskan ya, tujuan daripada proses pembelajaran yang akan dilakukan itu sudah ada seperti itu. Nah, kemudian
secara umum kalau tadi kan Ibu dari area pengembangan yang akan disampaikan itu lebih bagaimana kita melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, diferensiasi kita tahu pembelajaran diferensiasi itu sesuai dengan minat daripada siswa, ya keinginan siswa seperti apa. Nah, kira-kira tadi sudah adakah kalau menurut Ibu nih, sudah adakah yang memang ditonjolkan, dikembangkan dari pembelajaran diferensiasi itu? Sudah ada. Ya, contohnya seperti apa, Bu? Contohnya anak sudah bisa menuliskan contoh-contoh, Iya. terus menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan, ya. Jadi Romantik ya Pak, pertanyaan romantik. pertanyaan pemantik, diferensiasi. Ada kan kita kena ada diferensiasi proses, konten sampai produk ya, ini kan seperti itu. Nah, dari penumbuhan keterampilan KSE tadi juga sedikit sudah ada beberapa ini, contohnya ketika anak siswa agak memang udah mulai kurang konsentrasinya ya, di situ Ibu sudah mulai tanggap terhadap siswa sendiri di mana melakukan kegiatan ice breaking. Kemudian ada siswa yang memang kira-kira kurang konsentrasi, ditegur Ibu tidak hanya berdiam diri di satu tempat saja, tapi Ibu bisa ini kan ya. Nah, kemudian tadi untuk pengaturan atur kelompok nih Bu, kira-kira. Nah, itu menggunakan metode seperti apa nih untuk pengaturan kelompok? Pengaturan kelompoknya karena memang duduknya yang ini berbaris ya, berbaris karena ya. memang bentuknya begitu Pak. Jadi kalaupun memang diatur buat kelompok lagi, waktu ya tadi memakan Waktu ya, pengelolaan waktunya itu ya. Waktu ya di situ kan untuk ini. Sebenarnya tadi sih Karena kelasnya secara sedikit. itu udah sempat terbagi untuk pengaturan kelompok ya, seperti itu. Cuman memang tidak terlalu terfokus kepada kelompok itu, sehingga mereka memang masih belum dalam diskusi kelompoknya kurang efektif gitu ya Pak. Gitu ya. Tidak terlalu ya pengarahannya ya secara ini sehingga dalam proses kegiatan mereka diskusinya memang secara umum belum terlihat secara kurang efektif gitu ya. Tapi memang sudah tadi dibuktikan juga ada juga beberapa yang memang siswa itu memang memiliki keinginan seperti itu, sehingga mereka dengan kelompok seperti itu mereka mengefektifkan waktu, bisa menyelesaikan tugasnya, yaitu dengan salah satunya tadi mereka juga satu kelompok itu bisa mempresentasikan hasil itu, dan hasilnya juga sesuai dengan tujuan ya Ibu yang ingin dicapai gitu.